Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Boy Sandi, guru seni budaya kalian. Eh, kita langsung saja masuk ya ke materi selanjutnya. Setelah minggu lalu kita sudah saya terangkan tentang apa itu merancang pameran seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi hasil karya sendiri. Nah, minggu lalu saya sudah meminta untuk kalian mengirimkan Instagram kelas kalian masing-masing, kemudian mengupload karya 2 dimensi semester lalu, yaitu gambar buah-buahan dengan menggunakan aliran-aliran yang kalian pilih sendiri. Tapi saya lihat di situ ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang sepertinya tidak melukis sendiri. Saya lihat ada beberapa yang download dari Google, kemudian dia kasih ke admin, kemudian admin memposting karya lukisan itu yang sebenarnya karya lukisan itu adalah karya hasil download atau hasil mencuri dari Google. Nah, itu saya tahu. Jadi kalian jangan coba bermain curang, karena saya kuliah seni rupa. Jadi untuk masalah searching gambar di internet itu saya tahu yang mana yang gambar di internet, mana yang gambar sendiri, mana yang garis kalian lukis sendiri, mana garis atau gambar atau cat atau sapuan kuas yang kalian buat sendiri. Karena saya tahu kalian itu perkembangan gambarnya seperti apa. Yang sudah bagus gambar, ya kalau gambarnya tetap bagus, saya tahu. Ada yang gambarnya masih kaku, masih seperti baru belajar melukis, tapi tiba-tiba lukisannya bagus. Nah, jadi saya tahu itu lukisan beneran kalian bikin atau bukan. Nah, saya harap tidak ada yang bermain curang seperti itu. Kemudian minggu lalu saya sudah suruh kalian untuk memposting. Nanti saya cek siapa saja yang sudah memposting, nanti saya share di grup seni budaya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kita akan mempraktek karya seni rupa 3 dimensi. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, yang namanya praktek, pasti ada bahan untuk praktek, ada alat untuk praktek. Untuk alat, saya yakin kalian pasti sudah punya semuanya. Masing-masing pasti sudah punya maksud saya kalian masing-masing punya alat untuk praktek seni budaya masing-masing di rumah, karena dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 alatnya sama saja, tidak ada perubahan. Tapi yang berubah itu adalah bahannya berubah. Jadi saya harap kalian menyisihkan uang jajan kalian per hari, ya sehari 2.000, sehari 3.000, yang kalau jajannya banyak ya sehari berapa lah, 5.000, 10.000 untuk membeli bahan praktek berkarya 3 dimensi. Karena di sini judulnya merancang pameran karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, yang pasti harus ada karya 3 dimensinya. Dan sengaja saya pisahkan 2 dimensi itu prakteknya di semester 1 dan yang 3 dimensi di semester 2 agar tidak memberatkan kalian. Nah, itu saya ingatkan kembali lagi, kalau bisa kalian nabung beberapa uang kalian untuk membeli bahan berkarya 3 dimensi. Dan seperti yang saya lakukan di semester lalu, bahannya saya taruh di satu tempat, kemudian nanti kalian bisa ambil di sana, kalian bayar di sana, kemudian nanti saya bikinkan tutorialnya. Nah, karyanya apa? Nanti mungkin di akhir bulan ini kita akan mulai berkaryanya. Nah,
Kalau begitu kita masuk saja ke judul selanjutnya, yaitu jenis-jenis pameran seni rupa. Apa saja jenis-jenisnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jenis-jenis pameran seni rupa. Pameran seni rupa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang seniman dengan tujuan untuk memperlihatkan karyanya, untuk menampilkan karyanya ke ruang publik. Dengan cara mempertunjukkan, menyampaikan karya seni rupa kepada masyarakat. Berdasarkan jenisnya, pameran terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Jadi pameran itu memiliki beberapa macam jenis. Nah, jenis yang pertama adalah pameran tetap atau permanent exhibition. Jadi permanen itu tetap, exhibition itu pameran. Jadi permanent exhibition, pameran tetap. Pameran tetap dilakukan oleh lembaga profesional atau pemerintah dengan menyajikan produk pameran berupa karya seni. Jenis pameran ini mengacu pada waktu, misalnya setahun atau 2 tahun sekali. Nah, kalian bisa lihat contohnya di samping ini, ada contoh pameran tetap. Nah, pameran tetap ini maksudnya adalah kalau kalian pernah pergi ke museum, itu contoh pameran tetap, tapi itu bukan karya seni rupa ya. Tapi banyak juga museum yang menampilkan karya seni rupa untuk dipamerankan dalam museumnya. Museum itu dalam sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, barangnya tetap itu-itu saja. Jadi biasanya pameran tetap ini dilakukan untuk kegiatan pendidikan. Kalau kalian pergi ke Galeri Nasional, ada di Jakarta Pusat, di depan Monas, itu ada galeri seni rupa yang disebut Galeri Nasional. Di situ galeri itu ada pameran tetapnya, jadi menampilkan karya-karya seniman Indonesia dari zaman Belanda sampai zaman modern. Nah, kalian bisa lihat di situ biasanya pameran itu dalam jangka waktu lama tidak diganti karyanya. Nah, ketika misalnya sudah setahun, 2 tahun ada karya baru diganti. Nah, selanjutnya selain pameran tunggal ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu adalah pameran temporari atau temporary exhibition. Pameran temporari dirancang menurut kebutuhan penyelenggara. Pameran ini sering ditemukan sebagai pameran tunggal atau kelompok. Nah, pameran temporari ini terbagi dalam 4 jenis pameran lagi. Yang pertama adalah pameran tunggal. Nah, namanya saja sudah pameran tunggal. Pameran tunggal ini adalah pameran yang dilakukan oleh satu orang seniman. Pameran tunggal ini adalah pertunjukan karya-karya satu seniman. Persiapan serta biaya pameran ditanggung oleh seniman itu sendiri. Nah, jadi pameran tunggal itu adalah pameran yang dilakukan oleh satu orang seniman. Nah, yang gampangnya, kalau kalian suka musik, berarti kalian tahu yang namanya konser tunggal. Nah, konser tunggal itu yang tampil di sana hanya satu musisi atau satu penyanyi, sama dengan pameran tunggal. Jadi dalam satu galeri yang ditampilkan adalah karya milik seniman itu sendiri. Nah, biasanya itu hasil bermeditasi atau hasil berkarya selama bertahun-tahun, kemudian dipamerankan dalam satu event. Sama seperti konser tunggal, lagunya mungkin diciptakan dari tahun-tahun masa lalu, kemudian dinyanyikan lagi semuanya di masa sekarang. Pameran yang kedua adalah pameran bersama. Pameran bersama mempertunjukkan karya-karya lebih dari satu seniman. Pameran bersama ini adalah pameran yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, sudah jelas sekali kalimatnya. Contohnya, misalkan kalau dalam satu konser itu menampilkan banyak musisi, atau kalau pameran berarti banyak seniman. Jadi misalkan seniman dari misalkan pameran Indonesia, jadi senimannya dari seluruh Indonesia dikumpulkan menjadi satu. Tapi kalau dalam skup kecilnya, misalkan kalian dalam satu kelas
masing-masing punya satu karya, kemudian dipajang dalam satu tempat, itu sudah menjadi pameran bersama. Itu adalah pameran bersama dalam skop kecil, yaitu pameran sekolah atau pameran kelas. Selanjutnya ada pameran kerjasama. Nah, pameran jenis ini merupakan pameran berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih, seperti lembaga pemerintah dan swasta, pihak pemerintah dan negara lain, atau antar organisasi kebudayaan atau kesenian. Nah, pameran ini biasanya menyelenggarakan biasanya biaya penyelenggaraan dapat ditanggung bersama atau menggunakan sponsor. Durasi pameran ini biasanya antara 2 minggu hingga 1 bulan. Nah, pameran kerjasama ini misalkan contohnya pameran, kalau kalian tahu Iwan Fals. Iwan Fals itu adalah salah satu brand ambassador dari salah satu merek kopi. Nah, mereka melakukan kerjasama. Iwan Fals melakukan konser, tapi di situ ada brand di belakangnya, ada merek satu buah kopi yang menjadi embel-embel dalam konser tersebut. Itu adalah kerjasama. Sama dengan pameran kerjasama, berarti seniman bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak negara untuk memamerkan sebuah pameran. Yang keempat adalah pameran khusus. Pameran khusus adalah pameran yang biaya penyelenggaraannya sepenuhnya ditanggung oleh lembaga tertentu seperti Galeri Nasional Indonesia, museum, atau lembaga lainnya. Karya yang dipamerkan dapat merupakan koleksi lembaga itu, milik seniman, atau kolektor lainnya. Durasi penyelenggaraan biasanya 3 kali dalam setahun. Nah, pameran khusus ini beda lagi. Pameran khusus ini misalkan, contoh gampangnya itu misalkan kalau kalian tahu di Istana Negara, di tempatnya Jokowi sekarang itu ada banyak sekali lukisan. Nah, lukisan itu dipamerkan dalam satu waktu dalam sebuah galeri. Itu menjadi sebuah pameran khusus. Atau ada seorang kolektor. Kolektor ini adalah orang yang selalu membeli karya-karya seni lukis. Itu biasanya dibeli oleh seorang yang biasa disebut kolektor. Nah, kolektor itu memiliki karya-karya tadi, kemudian karya-karyanya dipamerkan untuk publik. Itu biasanya juga disebut pameran khusus. Nah, selanjutnya ada bagian ketiganya untuk pameran. Tapi saya rasa segitu dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi di materi seni budaya selanjutnya. Tidak ada tugas untuk hari ini. Mungkin kalian hanya bisa melengkapkan postingan Instagram